kali ini saya ingin berbicara terkait dengan alur proses pengajuan pendirian koperasi dan legalitas dari koperasi sendiri gitu. Nah, yang pertama kita masuk ya ke legalitas dasar hukum dari koperasi gitu. Nah, sebenarnya banyak banget dari legalitas dasar hukum koperasi sendiri. Nah, yang pertama sendiri itu ada terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada UU nomor 25 tahun 92 terkait dengan perkoperasian. Nah, kemudian ada PP nomor 24 tahun 2018 terkait dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online atau berbasis online gitu ya. Nah, kemudian ada Permen-Kumham nomor 14 tahun 2019 terkait dengan pengesahan koperasi. Kemudian ada Permen KUMKM nomor 9 tahun 2018 terkait dengan penyelenggaraan dan pembinaan koperasi sendiri. Kemudian ada PP nomor 4 tahun 1994 terkait dengan persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Kemudian ada PP nomor 17 tahun 1994 terkait dengan pembubaran koperasi oleh pemerintah. Kemudian ada PP nomor 9 tahun 95 terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dalam koperasi. Kemudian PP nomor 98 tahun 98 terkait dengan modal penyertaan oleh koperasi. Kemudian ada Permen Koperasi dan UKM nomor 98 tahun 2004 tentang notaris membuat akta koperasi. Kemudian ada Permen Koperasi dan UKM nomor 10 tahun 2015 terkait dengan kelembagaan koperasi. Dan yang terakhir ada Permen Koperasi dan UKM nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, kalian bisa lihat di slide di sini ya. Nah, lanjut. Kemudian ada kita berbicara terkait dengan alur proses pengajuan pendirian koperasi sendiri. Nah, yang pertama bahwa dalam pendirian koperasi itu ada dasar pembentukan koperasi, di mana dasar tersebut berdasarkan atas yang pertama itu mempunyai kepentingan ekonomi yang sama gitu antara anggotanya gitu. Nah, kemudian usaha tersebut itu dikelola secara efisien dan menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian modal sendiri itu harus tersedia gitu masing-masing anggotanya. Kemudian ada kepengurusan dan manajemen itu harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Misalnya koperasi itu akan bergerak dalam bidang jasa, produksi, konsumen, ataupun simpan pinjam gitu. Nah, lanjut ya. Kemudian ada persyaratan dari pembentukan sebuah koperasi. Nah, di mana ketentuannya itu bahwa koperasi itu harus didasarkan pada bentuk koperasinya sendiri, kemudian berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pastinya. Nah, kemudian ada akta pendirian yang memuat anggaran dasar, dan yang terakhir itu bahwa koperasi primer itu terdiri dari 20 anggota atau orang gitu, dan koperasi sekunder itu terdiri dari 3 orang gitu. Nah, lanjut. Kemudian ada hal yang dibuat dalam anggaran dasar koperasi, bahwa dalam anggaran dasar itu wajib menyertakan daftar pendirinya, kemudian ada nama, tempat, dan kedudukannya, kemudian ada tujuan dari dibuatnya, kemudian ada pengelolaannya, ada rapat anggota yang dilaksanakan oleh tiap-tiap anggota dalam koperasi, dan ada keanggotaannya pastinya. Kemudian ada permodalan baik dari pihak luar, intern ataupun ekstern gitu, dan ada jangka waktu berdirinya. Kemudian dalam akhir tahap itu ada pembagian SHU atau sisa hasil usaha kepada masing-masing anggota koperasi, dan apabila dalam prosesnya itu terdapat penyelewengan ataupun pelanggaran gitu, akan dikenakan sanksi gitu. Nah, lanjut ya. Kemudian yang kedua itu ada persiapan pembentukan dari koperasi sendiri. Nah, pastinya dalam kaitannya yang pertama itu kita perlu dengan penyuluhan dari Departemen Koperasi, kemudian kita perlu dengan pengetahuan dan pelatihan, dan yang terakhir itu ada rapat pembentukan, di mana rapat pembentukan itu harus mempunyai syarat gitu atau mempunyai ketentuan, di mana harus dihadiri oleh minimal 20 orang peminat dan dipimpin oleh salah satu dari peminat tersebut. Kemudian ada mengundang pejabat atau petugas Departemen Koperasi setempat, dan yang terakhir itu membahas hal yang berkaitan dengan pembentukan koperasi tersebut. Nah, lanjut. Yang ketiga gitu, bahwasanya ada tahap pelaporan dan pengajuan badan hukum koperasi, ya kan? Nah, setelah rapat pendirian koperasi itu selesai, maka pengurus yang terpilih itu berhak untuk menindaklanjuti keputusan yang sudah disepakati, di mana beliau itu harus mengikuti syarat
dan langkah-langkah yang ada gitu. Nah, yang pertama itu ada dengan membuat buku daftar anggota dan pengurus, kemudian ada membuat laporan secara tertulis tentang rapat pendirian koperasi kepada pemerintah setempat. Nah, kemudian ada membuat dan mengajukan permohonan pengakuan badan hukum koperasi kepada kantor departemen setempat yang melampirkan akta pendirian koperasinya sendiri berupa rangkap 2 maksudnya. Kemudian ada petikan berita acara rapat pembentukan koperasinya sendiri yang memuat jumlah peserta rapat. Nah, kemudian ada neraca awal koperasi. Lanjut ya. Dan langkah yang terakhir itu bahwasanya dalam proses pengajuan pendirian koperasi itu didirikan dalam 2 sistem gitu. Yang awalnya itu dengan menggunakan sistem offline dan yang akhirnya itu dia bisa menggunakan sistem online. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan secara offline-nya gitu. Nah, yang pertama itu para pendiri yang hendak mendirikan koperasi harus datang ke dinas koperasi untuk berkonsultasi tentang tata cara pembentukan dari koperasi sendiri. Nah, kemudian para pendiri tersebut itu melakukan rapat pembentukan koperasi yang tadi minimal dihadiri oleh 20 orang dan sebagainya. Nah, kemudian ada notulen rapat itu dibawa ke notaris untuk dibuatkan akta notarisnya. Kemudian kelengkapan dokumen rapat pembentukan anggaran dasar dibawa ke dinas koperasi untuk dicek kelengkapannya dan diberikan surat pengantar sebelum ke pemerintah gitu. Kemudian notaris itu harus datang ke Kementerian Koperasi untuk mengurus badan hukum dari koperasi yang akan didirikan gitu. Nah, kemudian tahapan secara online gitu didasarkan pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwasanya di dalamnya itu hanya butuh pengesahan akta pendiriannya, kemudian ada perubahan anggaran dasar, dan yang terakhir itu ada pembubaran koperasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.